Oke, kita lanjut ya, yang if else. Nah, ini bedanya apa, Pak? Nah, kalau yang tadi if saja itu pernyataannya itu hanya ada satu ya. Kalau yang di if else ya, pernyataannya ada dua. Sehingga ketika kondisi yang lain itu kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dilempar di kondisi yang lain. Tetapi dibarengi dengan ada pernyataan kedua. Jadi tidak dilempar langsung ke terminator end, tetapi ada pernyataan kedua. Ya, ini lebih komunikatif ya. Artinya ketika suatu kondisi itu tidak terpenuhi, kira-kira hasil dari kondisi yang lain itu seperti apa. Sehingga di sini penulisannya adalah if, kondisinya apa, pernyataan satu. Kalau ini tidak terpenuhi, maka akan dilempar ke else ya, di mana pernyataan kedua. Jadi jika kondisi benar, maka pernyataan satu dijalankan. Sedangkan bila kondisi penilai salah atau kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka pernyataan kedua lah yang akan dijalankan. Oke, misal saya berikan contoh bilangan pembagi nol ya. Ini adik mungkin pasti sudah familiar bahwa kalau nanti 5 dibagi 0 itu akan hasilnya tidak terhingga ya. Nah, ini kondisinya jika nilai pembagi adalah 0 atau penyebutnya 0, maka hasil pembagiannya dengan nilai 0 akan mendapatkan hasil yang terhingga. Kondisi lainnya jika bilangan pembagi adalah bukan 0, maka akan dilakukan pembagian biasa. Ini ya. Ini sebagai contoh adik-adiknya. Nanti silakan dibuat variabel bilangan pembilang ya, bisa dibuat tipe float saja agar ketemu pecahannya. Masukkan pembilangnya 5 misal. Lalu kita masukkan bilangan penyebutnya itu 0. Ya. Lalu kita lihat ya, apakah jika ya bilangan penyebut itu 0, kita sudah berikan kondisi awal dulu, maka langsung diberikan ya keterangan bahwa bilangan pembilang yang isinya 5 itu jika dibagi dengan 0 ya bilangan penyebutnya ya ini di sini, ini di sini, maka hasilnya adalah tidak tak berhingga. Lain halnya ya dengan bilangan ini ya. Misal kita masukkan 5, pembilangnya ya di sini ya. Lalu penyebutnya itu 7 ya di sini. Maka dia masuk di kondisi yang else. Kenapa? Karena 7 itu tidak sebanding dengan 0 ya. Sehingga dilempar ke else. Sehingga 5 ya dibagi 7 maka akan ketemu 0,71. Maka tidak masuk ke kondisi yang pertama. Oke ya. Kita masuk lagi ke contoh kedua untuk yang if else. Misal ya ada ini besaran reward untuk pegawai BUMN. Jika pegawai BUMN itu memiliki jabatan dan jumlah lembur, jadi rule-nya dia memiliki jabatan dan jumlah lemburnya lebih dari atau sama dengan 12 jam, maka dia akan mendapatkan reward 30% dari gaji pokok. Kondisi lainnya, jika pegawai BUMN itu hanya misal ya, kondisi lainnya itu dia bukan pejabat, dia tidak memiliki jabatan, dan mungkin jumlah lemburnya kurang dari 12 jam, atau ada banyak kondisi ya, di mana dia memiliki jabatan tetapi lemburnya kurang dari 12 jam. Atau dia tidak memiliki jabatan, tetapi dia lemburnya lebih dari 12 jam. Ada banyak kondisi, tapi dia tetap dilemparnya ke dalam kondisi yang kedua. Di mana gaji pokoknya itu misal 3 juta. Nah, bagaimana implementasinya di Python? Ya, jadi implementasinya di Python ya, kita buat variabel misal ya, pegawai jabat. Nah, ini hati-hati di sini ada tipenya string ya. Sehingga kita masukkan ya sebuah karakter di sini Y atau T ya. Jadi misal pertanyaan apakah pegawai memiliki jabatan? Maka kalau misal dia memiliki jabatan, kita tulis Y di dalam inputan Y ya. Ini inputan kita. Lalu kita lihat jumlah lemburnya, apakah jumlah lembur ya berapa lama jam lemburnya ya. Kita masukkan misal 12 ya, kita masukkan 12, maka ini akan dibaca dulu kondisinya. Tadi apakah dia memiliki jabatan? Oh iya. Maka dia true di sini ya, sebanding. Lalu apakah lemburnya selama 12 jam?
atau lebih dari 12 jam. Oh, ya, maka true di sini. True. Ini true. Maka kondisi pertama inilah yang akan dieksekusi. Sehingga rewardnya 3 juta dikalikan 30 dibagi dengan 100. Maka dia mendapatkan reward 30% yaitu sebesar 900.000. Lain halnya yang lain ya. Kalau dia hanya dia itu bukan pejabat misal, dia tidak memiliki jabatan misal, tidak, lalu jam lemburnya itu kurang dari 12 jam atau tidak lebih dari 12 jam, maka dia akan dilempar ke kondisi yang else. Karena kenapa? Dia tidak memenuhi kondisi keduanya. Sama-sama false-nya ya. Sama-sama false-nya. Sehingga di sini hanya diberikan reward 10%. Ya. Sehingga 10% ya dikalikan dengan 3 juta dia hanya mendapatkan reward 300.000. Itu ya Dede ya. Jadi sangat mudah sekali ya if else ini. Contoh ketiga beasiswa. Ini agak lebih detail sedikit ya. Jadi ini kita ingin menentukan apakah seorang mahasiswa itu akan diberikan beasiswa atau tidak dengan memenuhi kondisi-kondisi di sini. Jadi di contoh ini kita akan menggunakan operator relasi ya dan juga akan menggunakan operator logika yang agak sedikit ya kompleks ya sedikit ya. Jadi rule pertama kriteria mahasiswa itu akan mendapatkan beasiswa jika dia tidak sedang mendapatkan beasiswa, maaf ya, ini tidak mendapatkan beasiswa mahasiswa. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dan ia termasuk keluarga yang kurang mampu dan ini merupakan pengajuan baru bagi dia ya. Jadi dia memang tidak sebelumnya belum mendapatkan beasiswa sebelumnya. Atau dia adalah beasiswanya yang sudah habis masa periode tertentu, namun dia memenuhi ya poin pertama A dan poin B. Jadi dia tidak sedang mendapatkan beasiswa dan dia adalah keluarga yang kurang mampu. Maka dia berhak mendapatkan beasiswa. Kondisi lainnya dia tidak berhak mendapatkan beasiswa. Apapun itu dia tetap ya kondisinya kalau dia tidak memenuhi kondisi pertama, dia tidak akan mendapatkan beasiswa. Ini implementasinya di Python ya. Yang pertama kita buat inputan dulu ya yang menyatakan bahwa dia tidak sedang mendapatkan beasiswa, dia adalah kita inputkan juga untuk menerima inputan dia keluarga mampu atau tidak, dan kita menerima inputan apakah jenis beasiswanya, apakah beasiswa baru, beasiswa yang sudah masa habisnya, atau dia beasiswanya masa habisnya sudah habis atau tidak gitu ya. Lalu kondisinya kita deklarasikan di sini ya. Jika ya dia ini kita memenuhi dulu untuk yang kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama di sini ya. Jika mahasiswa itu tidak sedang mendapatkan beasiswa, maka kita deklarasikan dia tidak sedang mendapatkan beasiswa. Berarti kan kebalikan true, kalau tidak mendapatkan beasiswa berarti kan tidak ya. Tetapi di sini kita menggunakan operator tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan ya kan artinya tidak sedang mendapat beasiswa ya. Benar ya. Ini logikanya. Tidak beasiswa. Cuman kita menggunakan logika tidak sama dengan ya. Lalu dia status kemampuannya, nah ini ada pertanyaan. Apakah mahasiswa adalah keluarga yang kurang mampu? Ya. Maka kriteria yang di sini sesuai ya. Ia termasuk keluarga yang kurang mampu. Maka kita definisikan kondisinya pertama adalah dia adalah status yang kurang mampu ya. Status mampunya bagaimana? Ya itu artinya kurang mampu. Lalu kondisi yang ketiga C ya, dia jenisnya adalah pengajuan baru. Maka jenis ya, apakah beasiswa yang didapat sebelumnya sudah habis? Dia bukan ya maupun tidak, tetapi dia adalah pengajuan baru, PB ya, PB. Maka di sini kita definisikan PB.
Kalau salah satu ya, kalau ketiga kondisi ini terpenuhi, kita menggunakan and, maka dia akan layak ya mendapatkan beasiswa. Lalu hati-hati di sini kita menggunakan operator juga, operator logikanya or ya. Apakah ya beasiswanya sudah masa habis, maka di sini kita definisikan Y, sehingga di sini memang beasiswa yang didapat sebelumnya itu sudah habis. Lalu ini operator logikanya menggunakan AND ya. Apakah ya beasiswanya, apakah dia tidak sedang mendapatkan beasiswa di sini ya? Apakah dia tidak sedang mendapatkan beasiswa, maka harus terpenuhi dulu ya. Oh iya, dia tidak sedang mendapatkan beasiswa. Artinya tidak sama dengan Y, yang artinya tidak ya, yang artinya tidak mendapatkan beasiswa, dan dia statusnya kurang mampu ya. Ya, dia tidak dia kurang mampu. Di sini kan harus memenuhi ya, yang poin B ya. Maka status kemampuannya adalah ya, dia kurang mampu. Maka jika dua kondisi ini terpilih ya di antara salah satu di antara keduanya, maka dia akan dieksekusi perintah print bahwa mahasiswa berhak mendapatkan beasiswa. Ya. Tetapi jika ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka dia akan dicetak tidak berhak mendapatkan beasiswa. Ini saya berikan beberapa contoh yang berhak. Ini yang berhak adalah mahasiswa yang sedang mendapatkan beasiswa itu tidak sedang mendapatkan beasiswa, lalu dia adalah keluarga yang mampu, yang kurang mampu, dan juga beasiswa yang didapat sebelumnya itu sudah habis, yang keterangannya bahwa ini adalah pengajuan baru, maka dia boleh. Lalu kondisi yang yang lainnya yang orang-orang yang mendapatkan beasiswa adalah dia tidak sedang mendapatkan beasiswa, dia adalah keluarga yang kurang mampu, dan beasiswa yang didapatkannya sebelumnya sudah habis. Kondisi yang lainnya yang else ya, dia tidak mendapatkan beasiswa jika mahasiswa yang sedang mendapatkan beasiswa itu ya tidak sedang mendapatkan beasiswa, lalu dia merupakan keluarga yang kurang mampu, tetapi beasiswanya itu belum habis masanya. Di sini ada keterangan tidak ya. Kondisi yang lainnya dia itu ini kondisi awal sudah tidak terpenuhi ya. Karena di sini dia sedang mendapatkan beasiswa ya. Lalu dia merupakan keluarga yang kurang mampu. Lalu apakah beasiswa yang didapat sebelumnya sudah habis? Ya. Walaupun masa beasiswanya sudah habis, tetapi di kondisi yang ini ya, yang ini dia sedang mendapatkan beasiswa dari beasiswa lainnya, maka tetap dia akan dilempar di else. Kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia tidak berhak mendapatkan beasiswa. Kenapa? Ya karena dia sudah mendapatkan beasiswa dari tempat lainnya. Itu ada dia. Semoga semakin paham. Ya, nanti kita lanjut ya untuk eksperimen mandirinya seperti apa.